Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita supaya dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, oleh itu saudara, sekali lagi saya mengajak kita bersama untuk datang menghadap Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya, terima kasih kita kepadanya karena kebaikannya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan kesempatan ini sekali lagi Tuhan berikan untuk kami, Tuhan sediakan lagi sekali untuk kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan bersama, kami merenungkan kebenaran firman-Mu bersama. Jadi terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama sekali lagi menghadap Tuhan, menyembah Dia dengan penyembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau membawa kita merenungkan satu perkara ini. Begini ya, semua kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau yang disebut sebagai orang Kristen, semua kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk mengampuni dan menebus kita dari dosa. Ya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Jadi itu yang kita imani, itu yang kita yakini, itu yang kita pegang di dalam hidup kita. Nah, di dalam masa yang sama ada satu perkara. Perkaranya begini, mengapa kita tetap saja melakukan dosa sedangkan kita sudah menerima Tuhan, sedangkan kita sudah dikatakan sebagai orang Kristen, tetapi kita tetap saja melakukan dosa. Ya, mungkin tidak pada saat yang pertama setelah kita terima Tuhan. Mungkin pada tahun yang pertama kita oke. Tetapi seterusnya ini banyak terjadi kepada banyak orang. Ya, kita kembali melakukan dosa. Dan kita berdosa kalau tidak hari ini, besok, kalau tidak esok, minggu depan, kalau tidak minggu depan, bulan depan, kalau tidak bulan depan, tahun depan. Kita tetap pernah ada melakukan dosa itu. Nah, ini kan fenomena. Kita sudah percaya dan kita sudah tahu bahwa kita sudah diampuni. Jadi apakah itu yang membuat kita masih mau melakukan dosa itu? Karena kita sudah diampuni? Nah, jadi ini berbahaya sekali karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita itu hanya satu kali. Dan tidak pernah akan berulang-ulang kali. Satu kali. Nah, tetapi kita yang melakukan dosa itu banyak kali. Bahkan mungkin dalam sejarah hidup kita itu yang lebih banyak. Nah, kalau untuk yang belum mengenal Tuhan itu mungkin saja. Tetapi bagi yang sudah percaya kepada Tuhan, nah ini seperti ada sesuatu yang sedang berlaku di dalam iman Kristen kita. Nah, jadi ini yang kita mau lihat pada pagi hari ini sebagai renungan kita bersama. Jadi yang membawa Alkitab, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kita baca dulu ayat 18. Begini bunyinya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 16 itu berbunyi begini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara-saudari, ini adalah perkara yang penting. Karena kita mengakui bahwa setelah kita menerima Tuhan, itu berarti Tuhan di dalam kita. Bermakna ada Roh Tuhan di dalam kita. Nah, itu istilah bahasa rohaninya. Nah, jadi begitu kita
menjadi orang Kristen, sesungguhnya Roh itulah yang menjadi pemimpin. Maksudnya yang menuntun kita, bermakna menunjukkan kepada kita kehendak Tuhan, memperingati kita, menyatakan kepada kita. Jadi yang menyebabkan kita tidak menurutinya adalah karena ada satu lagi keinginan di dalam kita, yaitu keinginan daging kita. Jadi mana satu yang kita dengar, maka yang itulah yang lebih berkuasa, yang akan menjadi kehidupan kita. Jadi kalau kita menurut daging, yaitu nafsu keinginan manusia kita, maka itulah yang terjadi. Jadi kalau kita menurut Roh, bermakna itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Hidup menurut Roh di sini adalah hidup menuruti kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi maksudnya hidup sesuai dengan kebenaran itu. Jadi bukan karena diperintahkan, tetapi itu adalah perubahan karena pimpinan Roh dari dalam. Jadi itu yang dinamakan pembaharuan dari dalam kita. Itu yang seringkali juga dikatakan sebagai istilah kelahiran baru. Jadi kalau hal itu tidak berlaku demikian, itulah penyebabnya. Mengapa kita masih berulang-ulang kita balik lagi dalam keadaan kita yang lama. Jadi kita percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita percaya bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi apakah itu sebagai satu alasan kita untuk terus hidup di dalam dosa? Jadi saudara-saudari, mari kita renungkan bersama. Kehidupan yang seperti apa sebenarnya sedang kita lalui? Jadi saudara-saudari, saya ingin katakan di sini, menang di atas kuasa dosa adalah hidup yang menuruti kehendak Tuhan. Karena dengan menuruti kehendak Tuhan, sudah pasti kita mempunyai waktu yang sedikit untuk menuruti kehendak kita sendiri. Jadi menurut kehendak Roh berarti menuruti kehendak Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan berarti tidak ada waktu untuk menuruti kehendak daging. Jadi saudara-saudari, kunci untuk menang di atas dosa yang selalu mau menggoda kita, mau menarik kita kembali adalah hidup menurut pimpinan Tuhan, yang berarti hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi sampai kita jumpa di lain kesempatan. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Tuhan Engkau menjawab pergumulan kami. Mungkin di selama hidup kami menjadi orang percaya, kami sangat bergumul dengan melawan dosa di dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali juga kami kalah, dan banyak kali kami kalah sehingga kami menuruti kehendak-Nya. Tetapi pada hari ini Tuhan kami berdoa supaya kami lebih memberikan telinga kami, perhatian kami kepada kehendak Tuhan, supaya kami lebih banyak waktu melakukan kehendak Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, supaya kami tidak punya waktu untuk menuruti dosa. Jadi Tuhan terus pimpin langkah hidup kami bersama,
supaya kami tetap mempunyai kekuatan untuk menjadi seorang pemenang di atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, pertemuan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.